Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wita Gioksung Nirantung dari kelas 5B5 dengan NIM 200611012279. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang tim kerja dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Cik Rita Tarore. Kita masuk pada bagian pertama yaitu pengertian tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individunya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam tim dengan jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individu mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih tinggi dari jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membukakan banyak hasil yang lebih besar tanpa meningkatkan masukan. Kinerja akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Yang kedua, ada manfaat tim kerja serta alasan tim kerja populer dalam organisasi. Yang pertama yaitu manfaat tim kerja. A. Menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. B. Dapat menimbulkan semangat kebersamaan. C. Lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, kinerja organisasi lebih meningkat. Tim kerja menjadi populer dalam organisasi. Alasannya yaitu A. Bukti menyatakan bahwa lazimnya kinerja tim lebih unggul daripada kinerja individu. B. Manajemen menemukan bahwa tim lebih tanggap dan responsal terhadap peristiwa yang berubah di departemen atau bentuk tim lain yang lebih tradisional dari pengelompokan yang permanen. Dan yang terakhir yaitu tim mempunyai kemampuan untuk dapat dengan cepat berkumpul, menyebar, memfokus ulang, dan membubarkan diri. Yang ketiga ada perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Tujuan berbagi info, tanggung jawab, individual, dan keterampilan beragam atau acak. Sedangkan tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual, tanggung jawab individual, dan timbal balik keterampilan saling melengkapi. Selanjutnya ada perbedaan tabel tim dan kelompok. Penulis lain seperti Laurie G. Mullins membedakan kelompok dan tim berdasarkan 6 variabel, yaitu ukuran, seleksi, kepemimpinan, persepsi, gaya, dan semangat. Taksonomi berbeda lengkap sebagai berikut. Yang pertama, ukuran. Tim ukurannya lebih terbatas sedangkan kelompok medium dan besar. Selanjutnya seleksi. Untuk tim krusial dan kelompok imaterial. Kepemimpinan berbagai atau dirotasi sedangkan kelompok solo. Untuk persepsi, tim lebih pemahaman, pengetahuan saling melengkapi, sedangkan kelompok fokus pada pemimpin. Selanjutnya gaya. Untuk tim peran koordinasi yang tersebar, sedangkan kelompok konvergensi atau konformins. Yang terakhir semangat. Untuk tim interaksi dinamis dan kelompok kebersamaan mengalahkan musuh. Selanjutnya ada 4 jenis-jenis tim kerja. Yang pertama, tim pemecahan masalah. Tim pemecahan masalah ini mulai populer sejak tahun 1980. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri atas 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kinerja. Yang kedua ada tim kerja pengolahan diri. Tim ini umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja,
penilaian kerja, pemecahan masalah organisasi, dan pemilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Yang ketiga ada lintas fungsional. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarkir yang serupa tetapi berbeda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Organisasi sudah menggunakan tim cross foundation seperti semisal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960-an yang terdiri atas pekerja lintas departemen dalam perusahaan guna mengembangkan sistem. Dan yang terakhir, tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yurisdiksi, negara, bahkan benua. Selanjutnya ada ciri-ciri tim yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang pertama, seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkan. Yang kedua, tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling terbuka dan percaya satu sama lain. Yang ketiga, seluruh anggota merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, anggota terdiri atas orang dengan pengalaman, gagasan, pandangan yang berbeda, dan perbedaan ini dihargai. Yang kelima, semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. Yang keenam, semua anggota tim mengerti peran dan tanggung jawabnya, saling menghargai satu sama lain. Yang ke-7 ada keputusan yang diambil berdasarkan konsensus. Yang ke-8, setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan saling mendengarkan satu sama lain secara objektif dan penuh kesabaran. Selanjutnya, tim dapat menangani konflik tanpa harus memunculkan permusuhan. Dan yang terakhir, pimpinan tim, apakah temporer atau tetap, mempraktikkan gaya kepemimpinan yang partisipatif. Selanjutnya ada tips membangun kepercayaan dalam tim kerja. Alam membangun kepercayaan dalam tim. Manajer memiliki 3 cara untuk meningkatkan kekompakan, yaitu yang pertama, memperkenalkan persaingan, konflik dengan individu luar atau kelompok lain seringkali meningkatkan kekompakan tim. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggota awalnya mereka kenal atau mereka kagumi. Dan yang terakhir, meningkatkan interaksi. Walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tetapi dengan meningkatkan interaksi antar kita dapat membantu memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Dan bagian terakhir adalah membangun pemain tim kerja. Ada 3 bagian dari pembahasan ini. Yang pertama adalah seleksi. Untuk menjadi pemain tim yang efektif, individual harus mempunyai keterampilan antar pribadi. Artinya, baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. Yang kedua, pelatihan. Bagi karyawan yang memungkinkan dapat menjadi pemain dalam tim, mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, perundingan, manajemen pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Dan yang terakhir, ada penghargaan. Sistem penghargaan atau ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif, bukannya untuk kompetitif. Sekian pembahasan saya mengenai tim kerja. Sekiranya materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi tim kerja. Terima kasih.